Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kesemua nikmat tersebut adalah nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dalam Sunan Abu Dawud, telah sampai kepada kita yaitu hadis nomor keempat, masih dalam kitab At-Taharah, bab doa apa yang diucapkan saat masuk WC. Kita baca hadisnya. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhad haddatsana Hammad ibnu Zaid wa Abdul Warith an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas ibni Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala an Hammad qala Allahumma inni a'udzu bika wa qala عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة أعوذ بالله. وقال وهيب فليتعوذ بالله. حدثنا الحسن ابن عمرو ويعني السدوسي حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صحيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. Baik, terjemahannya adalah telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dan Abdul Warith dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk WC, dia Musaddad meriwayatkan dari Hammad, beliau mengucapkan ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Sedangkan yang dia riwayatkan dari Abdul Harith, beliau mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Abu Daud mengatakan Syu'bah meriwayatkan dari Abdul Aziz dengan lafaz ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dalam kesempatan lain dia meriwayatkan dengan lafaz aku berlindung kepada Allah. Dan Wahib menyebutkan hendaklah dia berlindung kepada Allah. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Amr yakni As-Sadusi, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Abdul Aziz yaitu Ibnu Suhaib dari Anas dengan lafaz hadis ini. Dia Syu'bah meriwayatkan dari Abdul Aziz dengan lafaz ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Syu'bah mengatakan Abdul Aziz dalam kesempatan lain meriwayatkan dengan lafaz aku berlindung kepada Allah. Baik, pemirsa sekalian, ini merupakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ketika kita masuk ke tandas WC ataupun kamar mandi yang ada WC-nya tentunya, atau segala bentuk yang di dalamnya itu kita buang hajat di situ, maka hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa bagi kita ini zikir itu dilihat dari sisi tempat. Ada dua macam, ada zikir hati, ada zikir lisan.
Zikir hati yaitu seseorang dengan hatinya memikirkan tentang ayat Allah, mengingat ayat Allah dan yang lainnya. Maka zikir yang sifatnya hati tersebut seluruh ulama mengatakan boleh kita lakukan di WC. Adapun zikir yang sifatnya lisan, subhanallah, alhamdulillah, maka ini menjadi perselisihan para ulama, yaitu pendapat jumhur mengatakan tidak boleh hal ini karena mengagungkan Allah Ta'ala, mengagungkan kalimatullah, karena itu WC, sedangkan WC identik dengan najis dan yang lain sebagainya, yaitu dengan kekotoran. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh berzikir dalam WC dengan lisan, karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apabila telah masuk, kalimatnya. Dalam hadis dikatakan apabila telah masuk. Karena kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu maknanya adalah kalimat yang telah lampau, ya, past tense lah bahasa Inggris. Berarti Nabi mengucapkan setelah masuk. Dan di sini indikasi yaitu menunjukkan kata-kata, yaitu kata mereka boleh, dengan dalil hadis Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir pada setiap keadaan. Ini menunjukkan bahwa Nabi berzikir dalam setiap keadaannya, termasuk dalam WC. Para ulama mengatakan kalau ternyata seorang buang airnya di padang pasir bukan di WC, maka yang seperti ini tidak diketahui adanya perselisihan ulama dan akan kebolehannya. Kalau misalnya sedang di padang pasir atau lagi di kebun, kemudian seseorang buang air di tengah-tengah semak-semak yang tidak terlihat orang, maka yang seperti ini tidak disebut WC. Maka pada waktu itu tidak masalah untuk berzikir, karena itu tidak disebut dengan WC. Yang menjadi perselisihan adalah merupakan kalau ternyata di dalam yang disebut dengan WC, orang itu ada di dalam WC. Yang menjadi masalah adalah bagaimana WC zaman sekarang, ya. WC zaman sekarang ini kita buang air kemudian langsung siram, lalu najisnya hilang. Nah, ini sebagaimana juga pendapat ada masyayikh juga di Saudi berpendapat demikian, ya, ulama-ulama terkini. Apakah ini bisa disamakan dengan padang pasir atau tidak, ya? WC-WC yang zaman sekarang yang langsung di flush langsung masuk ke dalam, ini masih menjadi sebuah tinjauan sebagian ulama di zaman sekarang, bahwa WC-WC yang bersih di zaman sekarang itu hampir disamakan dengan padang pasir. Kalau bahasa kasarnya ya sampai bisa tidurlah di WC saking bersihnya, gitu. Adapun kalau kita sedang buang air maka hukumnya makruh. Jangan, ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang buang air lalu lewatlah seorang sahabat dan mengucapkan salam. Ternyata Nabi tidak menjawab. Sampai kemudian Nabi bertayamum ke sebuah dinding, lalu beliau baru menjawab salamnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallahi ta'ala dzakarahu illa ala tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Yang menjadi masalah bagaimana kalau kita berada di dalam WC tapi kita tidak sedang buang air besar ataupun air kecil. Misalnya sedang cuci baju atau ganti baju lah. Bolehkah kita berzikir? Yang zahir wallahu alam boleh. Kalau memang WC-WC seperti zaman sekarang ini yang memang najisnya sudah hilang dan diganti dengan air yang suci. Nah, namun dalam ini juga kita ingin menjelaskan anjuran tentang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Anjuran untuk berlindung terutama di tempat-tempat yang dihadiri oleh jin dan syaitan, tempat-tempat yang merupakan tempat tinggalnya mereka. Maka terkadang ada orang yang betah lama-lama di WC, buang air sampai berjam-jam, dan bahkan mohon maaf, ya, apabila kita sebutkan di sini, bahkan yang kurang sopannya adalah mereka merokok di dalam. Bayangkan setelah itu keluar dia menghasilkan bau yang tidak sedap, ya. Waliyadzubillah. Tentu ini harus adalah hal-hal yang harus dihindari. Ada jin laki-laki dan perempuan. Sebagaimana halnya manusia ada laki-laki dan perempuan, dan jin itu juga ternyata bernafsu. Jin wanita bernafsu kepada laki-laki dan jin laki-laki bernafsu kepada wanita manusia. Maka tidak aneh kalau ada seorang laki-laki junub dan mimpi jima. Itu tanda dia sedang disukai oleh seorang jin wanita. Wallahu alam. Mungkin nanti insyaallah akan ada pembahasan tentang ini. Nah, para pemirsa, itu dia sedikit penjelasan tentang pentingnya kita berdoa untuk melindungi diri kita dengan zikir-zikir. Dan juga sama juga dengan hadis yang berarti ini adalah hadis keempat sekaligus hadis kelima, ya. Hadis keempat dan hadis kelima
itu sama. Baik. Hadis nomor 5. Ini sebentar, kita lihat. Baik, ini kita lanjutkan saja ini pembahasan yang terakhir. Haddatsana Amr bin Marzuq, akhbarana Syu'bah an Qatadah an An-Nadhir ibn Anas an Zaid ibn Arqam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi al-hushusha muhtadaratun fa idza ata ahadukumul khala' falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Zaid bin Arqam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh syaitan-syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi WC, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang sebagaimana kita hafal-hafal. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Sebagaimana telah jelaskan tadi bahwa jin juga memiliki jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tentu ya sebagaimana harafiahnya ya. Bahkan yang anehnya nih, kalau kita berbicara tentang masalah penyakit yang ada di zaman sekarang saat ini, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan dengan suka perempuan. Jin saja yang buruk itu, ini masih normal, masih suka. Jin laki-laki suka dengan perempuan manusia, dan begitu juga jin perempuan suka dengan laki-laki dari golongan manusia. Itu saja masih lurus gitu. Tapi kenapa ada, ya kita bilang ini adalah penyakit ya. Bukan tidak bisa, ini memang sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Bukan bertoleransi dalam hal ini. Dan mereka pun kalau ditanya tentang hal ini, bagaimana kalau anak mereka nanti LGBT juga, mereka juga pasti tidak rela dengan kenyataannya nanti akan ada pada anak-anak mereka. Maka itulah dia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Adam, Adam 1, Adam 2 ataupun lainnya. Ya, semua itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah ciptakan pasang-pasangannya, matahari, bulan, siang, malam. Semuanya, tidak ada siang-siang, tidak ada malam-malam, malam terus, tidak. Siang-siang terus, tidak. Maka ini adalah kuasa Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah Maha segalanya. Jadi kalau kita melawan kodrat yang sudah Allah tentukan, ya sungguh kita menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang membangkang. Allah Ta'ala telah menentukan hidup manusia seperti ini dan itu. Allah Ta'ala telah menentukan garisnya, mencari keturunan itu laki dan perempuan, tidak laki melalui laki, laki melalui laki. Kalau sekiranya coba bakal seluruh dunia ini semuanya sama, laki dengan laki, perempuan, bagaimana mereka akan muncul anak? Ya mungkin dengan modern nanti bayi tabung dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari sifat-sifat yang bodoh. Ini sebagaimana yang bisa kita ambil faedah, sebagaimana ketika syariat turun kepada Bani Israel, itu mereka pengikut Nabi Musa, ketika Nabi Musa memerintahkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, qalu atattakhiduna huzwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, katakan kepada mereka Bani Israel agar mereka mau menyembelih sapi betina. Mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, engkau mau mengejek kami. Wal iyadu billah, dari sifat-sifat sombong seperti itu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti atas apa putusan yang dilakukan. Mereka bertanya kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa memberikan solusi, tapi mereka malah menolaknya. Janganlah kita begitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu hal, ya seenak kita tentukan saja sesuai dengan keinginan kita. Wal a'yadu billah. Untuk itu makanya kita perlunya berilmu, ilmu agama. Tidak ada larangan
menuntut ilmu yang ilmu dunia. Tapi ilmu agama perlu. Ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat, semua butuh ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Al-Uthulus Thalathah. Kitab yang banyak dijadikan pelajaran-pelajaran sebagai dasar-dasar tauhid, dasar-dasar keimanan kepada Allah Rasulnya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang hanif, yang suci dari segala kesyirikan-kesyirikan yang ada. Untuk itu, maka pentingnya bagi kita juga mempelajari ilmu-ilmu agama. Wajib kita belajar agama. Kalau tidak, bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat kalau tidak ada ilmunya? Semua butuh dengan ilmu, semua butuh dengan penjelasan, sehingga semua itu jadi jelas. Ibadah tidak asal-asalan. Sayang kalau kita ibadah asal-asalan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah 10 tahun, tapi ibadahnya asal-asalan, sesuai dengan keinginan sendiri, atau sesuai dengan ilmu-ilmu yang hanya dia dapat dari tetangga-tetangganya. Tidak dia membaca buku, baca Al-Quran, baca hadis, mendengarkan kajian ulama, maka tidaklah cukup. Maka dia terus mencari ilmu, memperbaiki ilmunya, memperbaharui ilmunya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, memudahkan kita, menjernihkan hati-hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya dan para rasulnya, serta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan ringkas yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.